Shalom, selamat hari Minggu. Selamat bergabung dengan kami di GPPS Gloria. Berikut tips ibadah online. Mempersiapkan hati dan diri, ikut bernyanyi dan berdoa bersama, mencatat dan mendengar firman Tuhan, dan kemudian membagikannya dengan orang-orang di sekitar kita. Kami menghimbau untuk mengikuti ibadah baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa kabarnya pada pagi hari ini? Mari kita mau memulai ibadah kita. Kita mau satu hati di dalam Tuhan, mari kita berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Puji syukur Tuhan, kami naikkan kehadirat Engkau Tuhan. Kau begitu luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan izinkan kami Tuhan untuk datang Tuhan. Memuji-muji nama-Mu Tuhan, bersorak-sorai untuk semua kebaikan yang kami terima Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam satu nama Tuhan, kami rindu memuliakan Kau lebih dahsyat lagi. Haleluya, amin. Kami mau masuk hadirat Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan dan disembah Tuhan. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak Haleluya Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk masuk hadirat-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kedamaian Tuhan, rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan
layak ditinggikan dan disembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud. Kami sujud di hadapan Engkau Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Yesus, ku sembah Kau. Kami sujud di hadapan Tuhan. Kami datang Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk bersorak-sorai lebih dahsyat lagi buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam satu nama kami siap bersuka cita buat Engkau. Haleluya, amin, haleluya. Saudara percaya ada kuasa di dalam pujian? Haleluya, mari kita mau melakukan pujian ini, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Allah yang perkasa, yang apa yang
Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya pada pagi hari ini. Mari kita mau mempersiapkan hati kita. Sebab tak pernah terukur Tuhan betapa baiknya Engkau pada kami semua Tuhan. Haleluya Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau tak
Aku masih kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, pakai hidup kami selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari angkat tanganmu yang siap dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya Tuhan, pakai hidup kami Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya Tuhan. Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini saya sampaikan kebenaran firman yang terambil dari Yehezkiel pasal 24 ayat 1 sampai ayat 14. Tentang lambang kuali yang berkarat. Ayat yang pertama dikatakan, pada tahun ke-9 dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku, kepada Yehezkiel. Saudara, kalau kita lihat artinya Yehezkiel adalah Yahweh menguatkan. Orang tuanya bernama Buzi. Lahir tahun 622 BC ya di Yerusalem. Saudara, lalu Yehezkiel ini dibesarkan di Palestina. Kemungkinan juga bisa di Yerusalem. Dan dia meninggal setelah tahun 571 BC. Kemungkinan sejarah mencatat di Babilonia. Setelah 5 tahun masa pembuangan di tahun 593 BC, pada usia 30 tahun, Yehezkiel menjadi seorang nabi besar. Pada saat pembuangan, Yehezkiel tinggal di daerah Afib, itu di tepi sungai Kebar. Dikatakan ayat 2, hai anak manusia, tuliskanlah tanggal hari ini. Yehezkiel selalu bernegosiasi dengan Tuhan. Dia dipanggil, dikatakan, hai anak manusia, aku hendak berbicara. Bangunlah, bangkitlah, aku hendak berbicara. Hai anak manusia, berulang kali. Karena latar belakang Yehezkiel ini cuek. Kalau orang bilang dablek, saudara, ya, nggak peduli. Padahal papanya seorang imam. Dia menjadi keluarga imam, tetapi orangnya cuek, masa bodoh. Orang sakit dia tidak peduli. Orang mau mati di depannya, saudara, silakan aja, dia tidak peduli. Tetapi Yehezkiel bisa menjadi seorang nabi besar. Tetapi ada hamba Tuhan yang dablek, saudara, yang nggak peduli sama orang. Tapi kita belajar dari kebenaran tentang Yehezkiel ini. Dikatakan ayat kedua, hai anak manusia,
Ini karena dia cuek, saudara. Tuliskanlah tanggal hari ini. Ya, tanggal hari ini. Pada hari ini juga Raja Babel mulai menyerang Yerusalem. Lalu dalam ayat 3 dikatakan, ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum pemberontak. Dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Taruhlah kuali di atas api, taruhlah dan tuanglah juga air ke dalamnya. Saudara, apa yang disampaikan oleh Allah kepada Yeskil, sekalipun dia mempunyai sifat karakter yang cuek dan masa bodoh kepada lingkungan dan pada keluarga dan teman sekalipun, tetapi pada saat Allah memerintahkan kepada Yeskil, Yeskil tetap melakukan apa yang Tuhan minta. Tapi memang ada beberapa, saya lihat latar belakang, Yeskil selalu negosiasi sama Tuhan, saudara. Lalu dikatakan, taruhlah potongan daging di dalamnya, semua potongan yang baik, paha dan punggungnya, penuhilah itu dengan tulang-tulang pilihan. Saudara, ini tentang perumpamaan yang disampaikan kepada bangsa Israel. Ya, dia katakan semua potongan yang baik untuk dipersembahkan, dibawa ya dalam korban, paha dan punggung. Kalau kita bicara tentang paha adalah kekuatan, saudara. Ya, berkat. Kita cari uang, cari apa dengan tenaga, paha harus kuat. Punggung adalah tulang punggung dalam rumah tangga. Itu seorang ayah menjadi tulang punggung. Anak yang nomor 2 menjadi tulang punggung. Ini dikatakan tulang punggung. Ya, dikatakan penuhilah itu dengan tulang-tulang pilihan. Di dalam ayat 5, ambillah domba yang terpilih dan susunlah juga kayu di bawahnya. Biarlah masakan itu mendidih dan tulang-tulang turut empuk di dalamnya. Saudara, susunlah kayu untuk dibakarnya kuali yang berkarat ini. Lalu dikatakan ayat 6, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, celakalah kota yang penuh hutang darah, kuali yang berkarat di dalamnya, dan karatnya tidak hilang daripadanya. Keluarkan potongan demi potongan dari dalamnya tanpa memilih-milih. Saudara, tentang perumpamaan kepada bangsa Israel ini disampaikan. Kuali yang berkarat arti pikiran-pikiran bangsa Israel yang berkarat, saudara. Jikalau saudara lingkungan saudara dan saudara yang hadir hari ini yang mendengarkan firman Tuhan tentang berkarat pikiran, pikiran yang kotor, pikiran yang najis, pikiran yang jauh daripada Tuhan, pikiran yang seringkali berbantah-bantah. Dengar baik-baik. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah kota yang penuh hutang darah. Kota kita bicara tempat, tapi kita katakan daerah kita yang penuh dengan hutang darah. Tapi kita katakan keluarga kita yang penuh dengan hutang darah. Tetapi secara person, secara pribadi kita katakan bahwa saudara, kita semua yang hadir hari ini, kita berhutang darah kepada Tuhan yang punya langit bumi serta segala isinya. Dia katakan, kuali yang berkarat di dalamnya dan karatnya tidak hilang daripadanya. Keluarkan potongan demi potongan dari dalamnya tanpa memilih-milih. Pikiran yang kotor, seringkali kita kata-kata yang najis, yang tidak layak, kata-kata perbuatan yang merusak, yang tidak membangkitkan seseorang dari segala kehidupan. Tetapi seringkali caci maki, pikiran yang kotor, pikiran yang rusak, pikiran yang sangat bejat moral, saudara. Tapi katakan kata firman Tuhan, keluarkan potongan demi potongan. Kita belajar hari ini, kita tidak munafik, kita belajar kesucian, kita belajar kekudusan, kita belajar tentang kebenaran Allah. Saudara, seringkali pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran yang najis, pikiran yang berbuat yang jahat, seringkali ada. Kata firman katakan, karatnya tidak hilang daripadanya. Keluarkan potongan demi potongan. Supaya kita keluarkan hari ini, saudara. Saudara dengar baik-baik firman Tuhan. Di dalam ayat 7 dikatakan, sebab darah yang dicurahkan masih terdapat di tengah-tengahnya. Ia mencurahkannya di atas bukit batu yang gundul. Ia tidak mencurahkannya di atas tanah supaya ditutupinya dengan tanah. Saudara perlu ketahui, di mana Tuhan Yesus pada waktu mati di kayu salib di bukit Golgota, di atas bukit, di atas gunung, saudara, tidak ditutupi. Kalau gunung batu, ada darah yang netes dan keluar tertumpah di atas batu. Darah ini tidak akan kering, saudara. Tetap kelihatan, nampak dan nyata. Kalau di tanah tentu darah ini menyerap, terserap, hilang. Satu tanda bukti bahwa kematian Yesus di bukit Golgota, dia katakan dicurahkannya masih terdapat di tengah-tengahnya. Karena apa? Yesus pada waktu mati di kayu salib ada di tengah-tengah, ada 3 orang, di kiri dan di kanan. Yesus ada di tengah-tengah.
Saudara perlu ketahui kenapa Yesus ada di tengah. Kalau dia ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri, nanti orang lihat. Siapa itu? Yesus yang telah mati. Di mana? Di depan apa di belakang? Kalau dari sudut sana di depan. Tapi kalau dari sudut belakang dikatakan ini di belakang, nomor 3. Kontradiksi saudara. Orang katakan bingung. Yang di pertama apa yang di angka ketiga. Saudara, tetapi Yesus mati di tengah-tengah. Kenapa? Supaya di antara kiri dan kanan, supaya bisa dipersatukan. Manusia seringkali ada persoalan dan masalah. Yang tidak ada kedamaian. Tuhan mendamaikan antara kiri dan kanan. Dan dia persatukan manusia dengan Allah. Dia katakan, ia mencurahkannya di atas bukit batu yang gundul. Ia tidak mencurahkannya di atas tanah, supaya ditutupinya dengan tanah. Supaya kematian Yesus jelas dapat dilihat oleh sebuah bangsa, suku bangsa, dan di muka bumi ini. Di dalam ayat lanjut, ayat 8 dikatakan, demi amarah yang timbul dan rasa pembalasan yang bangkit, aku akan mencurahkan darahnya sendiri ke atas bukit batu yang gundul, supaya jangan ditutupi. Korban Yesus di kayu salib, supaya tidak ada satu orang yang dapat menutupi. Nyata dan jelas kematian Yesus untuk menebus dosa umat manusia. Ayat 9. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah kota yang penuh hutang darah, aku juga hendak memperbesar puncaknya. Saudara, saya katakan hari ini, kita semua manusia yang ada di muka bumi ini, kita berhutang darah pada Yesus. Yesus yang telah menebus segala dosa kehidupan kita semua. Ayat 10 katakan, susunlah banyak kayu, nyalakanlah api, biarlah dagingnya masak betul, buanglah kuahnya, dan biarlah tulang-tulangnya hangus. Saudara, dalam ayat 10 katakan susunlah banyak kayu. Ini biar kita belajar menyusun doa kita. Kita susun, dan seringkali kita menjadi malas. Seringkali kita menjadi kurang mau berdoa. Dalam COVID yang ada pada saat ini, kita sibuk dengan apa yang urusan kita. Kita sibuk dengan pekerjaan. Kita sibuk dengan tugas-tugas kita. Kita sibuk, saudara. Tapi kita belajar, kita untuk menyusun. Memang sudah berapa lama kita ada di rumah COVID-19 ini. Tapi sekarang aktivitas, kreativitas, yang bekerja, yang usaha, yang bisnis, yang dagang, yang memikirkan segala sesuatu yang akan ditentukan oleh Tuhan juga. Kita setia kepada Tuhan. Tuhan yang punya langit bumi serta segala isinya. Saudara, dikatakan, susunlah banyak kayu, nyalakanlah api, biarlah dagingnya masak betul, buanglah kuahnya, dan biarlah tulang-tulangnya hangus. Supaya pikiran kita dimasak oleh kebenaran firman. Supaya pikiran kita diterangi oleh kebenaran firman. Supaya matang, supaya menjadi dewasa, bertumbuh di dalam kerohanian kita. Di dalam ayat 11 dikatakan, letakkanlah periuk itu kosong di atas bara api, supaya itu dibakar dan tembaganya menjadi merah, sehingga kotorannya hancur di dalamnya dan karatnya hilang. Supaya kata-kata kotor, pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang najis, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya dapat dibakar hari ini oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya dapat dibakar, supaya karatnya keluar dari pikiran-pikiran kita. Supaya hidup saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara, lanjut dikatakan ayat 12. Aku bersusah payah dengan sia-sia, sebab karatnya yang tebal tidak mau hilang daripadanya, biar dalam api. Coba saudara, sudah berulang kali menjadi orang Kristen bertahun-tahun, bahkan dari sekolah minggu, menjadi dewasa, menjadi sudah berlanjut usia, dengar firman Tuhan berulang kali, tidak pernah bertumbuh, karatnya tidak pernah hilang. Ada akar kepahitan, kebencian, hatinya busuk, dendam, gundah gulana saudara. Tidak menikmati berkat lawatan Tuhan. Dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan yang punya langit bumi serta segala isinya. Pikiran-pikiran. Kita boleh percaya kepada Tuhan. Saudara perlu ketahui. Di dalam ayat 12 katakan, aku bersusah payah dengan sia-sia, sebab karatnya yang tebal tidak mau hilang daripadanya, biar dalam api. Saudara, perhatikan ayat 12. Firman Tuhan keras menegur saudara hari ini. Karat-karat yang tidak pernah hilang. Pikirannya selalu kotor.
pikirannya selalu najis. Bagaimana berkat Tuhan bisa terjadi dalam setiap pribadi saudara. Bagaimana firman Tuhan bisa ada di dalam pribadi kita. Dan bagaimana berkat Tuhan di dalam rumah tangga saudara. Saudara mau diberkati Tuhan, pikiran-pikiran supaya bersih. Pikiran-pikiran supaya jernih. Kita mendengar firman Tuhan. Relevansi dari firman Tuhan kita bisa aplikasikan. Supaya pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang berkarat, kita bisa keluarkan satu persatu. Supaya Tuhan dipermuliakan dan berkat-berkat ada dalam kehidupan rumah tangga saudara. Di dalam ayat 13 dikatakan, oleh karena engkau menajiskan dirimu. Firman Tuhan tetap, tapi yang buat kenajisan adalah pribadi kita. Dan kita belajar tahun 2020 ini, kalau COVID-19 atas seizin Tuhan, supaya kita mengerti tentang kebenaran Tuhan, tentang berkat-berkat Tuhan. Dikatakan, oleh karena engkau menajiskan dirimu dengan kemesumanmu, dan aku ingin mentahirkan engkau. Tuhan yang bertindak, Tuhan yang berinisiatif untuk mentahirkan, untuk memberkati hidup saudara. Saudara jangan tolak hari ini tentang firman Tuhan, supaya hidupmu diberkati oleh Tuhan. Saudara mau diberkati Tuhan, angkat tanganmu. Haleluya, haleluya. Saya percaya saudara hari ini saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Lanjut dikatakan, aku ingin mentahirkan engkau, tetapi engkau tidak menjadi tahir dari kenajisanmu. Maka engkau tidak akan ditahirkan lagi sampai aku melampiaskan amarahku atasmu. Saudara dengar ayat 14 dia katakan, aku Tuhan yang mengatakannya. Hal itu akan datang dan aku yang akan membuatnya. Aku tidak melalaikannya dan tidak merasa sayang, juga tidak menyesal. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara, Tuhan yang punya langit bumi serta segala isinya, yang menciptakan apa yang saudara ada hari ini. Tuhan sudah memberkati saudara. Firman Tuhan menegur buat saudara. Dalam segala kesibukanmu, dengan segala kesombonganmu, dengan segala keberadaanmu hari ini, saya tawarkan dan saya undang saudara, percaya kepada Yesus. Saudara terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan pasti memberkati saudara bersama saya hari ini. Saudara, saya tetap berdoa kebenaran firman Tuhan. Saya terbatas, tapi firman Tuhan tidak pernah terbatas buat saudara. Tuhan selalu memberkati hidup saudara. Terima kasih kepada hamba-Nya telah menyampaikan firman Tuhan. Semoga dapat menjadi rema dalam kehidupan kita semua. Berikut jadwal ibadah sepekan. Gereja telah dibuka kembali untuk beribadah pada pukul 7, 9, dan 11. Adapun ibadah online dapat diikuti pada pukul 10 pagi. Bagi yang rindu untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan, baik perpuluhan dan persembahan, dapat dilakukan secara transfer melalui rekening berikut ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, saya jemput kita bangkit berdiri. Saya berdoa, doa berkat buat saudara. Allahku akan mengangkat engkau dari antara segala bangsa. Segala berkat akan datang kepadamu, menjadi bagian berkat dalam hidup dan keluargamu. Dia berkati hasil kandunganmu, dia berkati bakul dan tempat adonanmu, dia berkati hasil bumimu, dia berkati hasil ternakmu, diberkati kau di kota, diberkati kau di ladang, diberkati engkau keluar, diberkati kau masuk. Yang bekerja usaha bisa yang dagang engkau diberkati. Karena Allah mengangkat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau akan diangkat naik dan naik bukan menjadi turun. Tuhan membuat berhasil apa yang sedang saudara kerjakan. Terima kasih atas berkat-berkat Tuhan. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Yang pasti Tuhan tidak pernah berpisah dengan kami. Mari saudara angkat tinggi dua tangan, arahkan hati pada Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu, memberi kau damai sejahtera. Pulang dan terimalah berkat damai sejahtera Bapa dan kasih sayang Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus yang telah menolong, membela, memberkati saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan amin.